Berikan saya takbir yang keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang mencukupi kebutuhan hambanya. Dialah Allah yang melindungi setiap ciptaannya. Dialah Allah yang melapangkan dada kaum muslimin. Dialah Allah yang menjadikan mudah fi sabilillah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kau relakan waktu pergi untuk bersenang-senang dengan keluargamu. Kau relakan sebentar untuk berdiam diri mengingat perjuangan saudaramu nun jauh di sana. Demi Allah, Allah melihat ini semua. Tidak ada kepentingan bagi kita selain merdekanya Al-Aqsa. Takbir. Tiada kepentingan kita kecuali untuk berjihad fi sabilillah. Takbir. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Kau ajak anak-anakmu, kau gandeng tangannya sekarang, kau tunjukkan padanya nikmat iman dan Islam. Di saat banyak ibu-ibu menangisi jenazah anaknya, di saat banyak para ayah memandikan jenazah ayah anak-anaknya, kini kau bawa anak-anakmu untuk melihat ikatan bersaudaraan. Mungkin banyak mulut-mulut yang akan menghinamu karena kepedulianmu. Mungkin ada mata-mata yang akan merendahkanmu. Namun demi Allah, Allah menyaksikan perjuanganmu, Allah melihat kecintaanmu, dan Allah akan membebaskan Al-Aqsa segera. Takbir. Allahu Akbar. Tidak cacat tubuh kita, tidak hilang akal kita, tidak peduli kepedulian kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kembalikan ghirahmu. Berkumpullah, berjamaahlah, berkumpullah, berjamaahlah. Aku serukan kepadamu, pererat tali ukhuwahmu. Demi Allah, tercabik-cabiknya kaum muslimin bukan karena mereka lemah. 1:100 pun akan kami ladeni. Namun jika tiada ukhuwah, tiada kesatuan yang kita miliki, sejuta umat pun akan terasa seperti buih di lautan, tidaklah berguna. Maka jamaah yang dirahmati Allah, disaksikan oleh banyak pasang mata, diperlihatkan tontonan yang setiap hari menyakitkan hati kita, diperlihatkan ketidakpedulian banyaknya manusia. Maka jadilah yang peduli dengan Al-Aqsa. Takbir. Allahu Akbar. Hari ini kita lihat banyaknya ibu-ibu yang berbondong-bondong membantu Palestina. Kita lihat banyak santri-santri yang terus berdoa di dalam proses belajarnya. Ya Allah, selamatkan Palestina ya Allah. Lalu jamaah, apa kontribusi kita? Mari kita tunjukkan terus kepedulian. Ingat, istiqomah, perjuangan butuh istiqomah. Bukan hanya saat ini, namun sampai akhir hayat kita. Menangislah, bukan karena ketidakmampuan kita, namun karena ketidakpedulianmu terhadap Al-Aqsa Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Meskipun engkau lemah, meskipun engkau cacat, demi Allah, doa-doa kaum muslimin diijabah oleh Allah. Maka mintalah di dalam setiap doamu, di setiap munajatmu. Wahai ibu, wahai ayah, wahai kaum muslimin, berdoalah kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita semuanya, termasuk saudara kita yang berada di Palestina. Maka ini momentum untuk bersama, dan nantikan sebentar lagi akan banyak ada pergerakan-pergerakan yang insya Allah banyak singa-singa Allah yang akan terbangun tahun ini. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak 2 jam yang lalu sudah ada di sini. Saya mengajak teman-teman semua, para jamaah, para masyarakat, siapapun yang mendengar, maukah kita sedikit bercermin apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Rafah? Mungkin akan banyak dijelaskan oleh guru-guru kita.
Dan mereka sekarang, situasi itu sekarang sudah terjadi di Indonesia. Saya 45 tahun berada di Banten. Dari ujung selatan yang namanya Pamulang, Tangerang Selatan, sampai ujung utara Tanjung Kain, 88% sertifikat tanah sudah di tangan orang-orang Cina dan orang-orang Kristen. Artinya apa yang terjadi di Palestina setelah perjanjian Balfour tanggal 2 November 1917, hari ini di Palestina, masyarakat Palestina hanya memegang 5% saja teritorial tanah mereka. Kita bersemangat bernyanyi, kita bersemangat bersenandung bahwa cerita ini bisa terjadi di negara kita. Maka itu mari jihad untuk Palestina, untuk Gaza, untuk Rafah, juga untuk Indonesia. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal mujahid, saksikan sal yang saya pegang adalah sal pemberian dari Syekh Ismail Haniyah di Gaza, Palestina. Di antara anak-anak Gaza, Palestina, ada ucapan dari hati kecil mereka. Apa kata mereka? Kelak nanti akan datang dari arah timur anak-anak membawa panji hitam. Mereka punya simbol keberanian warna merah di hatinya dan ketulusan hati, yaitu mereka cinta Baitul Maqdis. Kami tanya, apakah itu kami Indonesia? Apa aja mereka? Indonesia! Takbir! Ketika kami tanya pada mereka, ya abnati, wahai anak-anakku tercinta, saksikan negeri kami Indonesia dengan indahnya gunung laut dan gemincing air di dalamnya. Sudikah kamu datang ke Indonesia? Apa kata anak-anak Gaza? Mereka katakan, ya Ammah, wahai paman, selangkah pun kami tidak akan tinggalkan Gaza. Kami ingin hidup bermartabat dengan Al-Quran di Gaza. Takbir! Allahu Akbar! Lalu kami tanya, jika engkau diserang oleh Israel, jika engkau mau baca Quran dihadang oleh Israel, apakah kalian mau mundur? Kata mereka, ya Ammah Indonesia, wahai paman Indonesia, selangkah pun kami tak akan mundur. Di hati kami tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Kami akan mati di negeri kami Gaza ini sampai mati kami terhormat. Ingat, hidup bermartabat dengan Al-Quran, mati terhormat karena membela Al-Quran. Dan kebengisan, kebiadaban Israel itu sampai hari ini, sampailah di Rafah, perbatasan di mana kami dipersulit untuk bisa masuk ke Gaza, Palestina. Kesulitan itulah yang hari ini menandakan cinta kita. Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Kalau kalian tidak peduli dengan urusan saudara kalian mukmin di Gaza, Palestina, maka kalian bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah wa yadzubillah. Selanjutnya kita ketahui bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus ada seorang laki-laki Indonesia yang datang ke Palestina, namanya Insinyur Soekarno. Di kaos saya tertulis, dan untuk Israel, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah kami bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Takbir! Takbir! Saudara-saudaraku, kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memenangkan bangsa Gaza, kaum muslimin di Gaza pagi hari ini. Tapi kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Begitulah Allah kalau mau, Allah kalau berkehendak akan membinasakan mereka sekali binasa. Akan tetapi untuk menguji sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Bencana dan musibah yang turun di bangsa Gaza, kaum muslimin di sana adalah ujian bagi kita. Dan ternyata benar-benar terpisah mana barisan orang-orang yang mukmin, yang benar, yang jujur, yang peduli, dan mana barisan-barisan orang-orang yang mengaku mukmin tapi mereka sampah dalam keimanannya. Kita hari ini
buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang mukmin yang benar. Kita tidak akan pernah melupakan mereka dalam perjuangan mereka. Bukan hanya bendera yang kita angkat, bukan hanya status-status yang dipasang di update di WhatsApp ataupun di media sosial, tapi kita terjemahkan dalam perbuatan real nyata kita. Ada 4 hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh tidak. Ada 4 hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh tidak. Setiap kita harus melakukan ini minimal. Kalau tidak, kita takut kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita mau jawab apa. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa menjawab, mudah-mudahan. Yang pertama, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupakan dalam doa-doa kita setiap malam, setiap habis sholat, setiap ada kesempatan istijabah, doa-doa mustajab, kita doakan saudara-saudara kita. Yang kedua, kita donasi. Hari ini kita donasikan harta kita, kita sampaikan kepada mereka. Donasi ini adalah bukti kepedulian kita. Donasi ini adalah bukti kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita bukan orang-orang omdo, orang-orang ngomong doang, tapi kita buktikan dengan donasi-donasi. Yang ketiga, kita boikot. Siap untuk terus boikot? Kita buang produk-produk mereka. Kita stop membeli dari mereka. Kesempatan kita untuk membuat produk-produk berkualitas untuk kita pasarkan di kaum kita sendiri. Kita tidak butuh kepada mereka. Buktikan bahwa kita bertahan sebagaimana saudara-saudara kita bertahan. Mereka 8 bulan bertahan di bawah dentuman bom dan penghancuran dan hijrah. Tapi sayang sekali sebagian kaum muslimin nggak tahan untuk nggak beli kopi, nggak tahan untuk nggak beli es krim. Marilah kita didik anak-anak kita untuk ikut peduli dengan ikut boikot produk-produk mereka. Yang keempat, kita sebarkan terus berita-berita tentang mereka. Kita ajak terus orang-orang untuk melakukan 4 hal ini. Kita ajak terus orang-orang terdekat kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, keluarga kita untuk melakukan 4 hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka yang ada di garis depan bertahan, kita yang ada di garis belakang mendukung mereka. Allah Subhanahu wa taala segera turunkan pertolongan dari langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di antara kalian ada kotak-kotak berisi bertuliskan infak DSKS untuk Palestina. Di sekitar kalian ada petugas-petugas. Di sekitar antum semua ada petugas-petugas yang membawa kardus resmi bertuliskan infak DSKS untuk Palestina dan ada nomornya, nomor 13, nomor 11, nomor 10. Ketika lewat jangan disenyumin saja. Jangan disenyumin saja tapi diisi dengan donasi-donasi. Kita buktikan hari ini, kita donasikan, kita sampaikan, kita sambung hati dari Solo sampai ke Gaza. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh calon-calon, bukan calon, akan tetapi pendatang-pendatang Masjidil Aqsa, kita saksikan wahai dunia. Ishhadu ayyuhal arab hakadha jilu Solo wa hadha syubbanu Solo. Inilah generasi Solo, generasi Indonesia 2045, generasi emas. Kami akan datang sekali dan sekali Masjidil Aqsa akan terbebaskan. Disinilah yang akan membebaskan Al-Aqsa. Disinilah 2045 akan terjadi pembebasan Al-Aqsa dengan 3 gelombang. Saksikan 2030 akan ada sebuah peristiwa besar yang datang dari Solo, Indonesia untuk dunia. Dan saksikan wahai dunia, ishadu fi alfain wa salasin. Dan engkau akan melihat tahun 2040 akan terjadi gelombang besar, gerakan besar merah putih akan datang ke bumi Syam. Merah putih akan datang ke
ke Masjidil Aqsa. Merekalah yang hadir di geladak ini. Merekalah generasi yang akan dibawa oleh malaikat, dengan jutaan malaikat akan datang ke Masjidil Aqsa. Takbir. 2045 merah putih berkibar di halaman Masjidil Aqsa. 2045 kita semuanya berangkat ke sana dengan jet-jet tempur, di mana dari Solo akan membawa 1.500 jet tempur, 4 kapal induk, dan akan mengirimkan 3 juta tank, semua dari Solo yang ada di geladak ini. Kekuatan yang kita bangun dua, wahai teman-temanku sekalian, dan sudah ada di sini. Kenapa saya bilang demikian? Saya optimis di sini semua generasi Al-Quran. Cukup pesan saya dua saja: kuatkan Al-Quran, kencangkan mencari harta. Tekadkan pada diri Anda bahwa semua yang hadir di sini semuanya akan memiliki 100 triliun. Takbir. Semua yang hadir di sini akan menjadi pengusaha dunia. Takbir. Semua yang hadir di sini akan mengulangi sejarah. Ingat, Mojopahit pernah suatu saat terjadi pembantaian yang ada di perbatasan Vietnam dan Kamboja. Dari situlah kemudian Mojopahit dengan fatwa para ulama-ulama, tatkala terjadi pembantaian di Kamboja sana, dikirimkanlah 2000 kapal perang untuk menuju kepada yang ada di Kamboja sana. Setelah itu apa yang terjadi? Terjadi penyerangan dari 2000 kapal itu langsung dari Indonesia, dari Nusantara. Kemudian di sana dipenggallah kepala raja yang dolim itu. Ini akan terulang kembali dari Indonesia. Mataram baru, Mataram Islam baru akan datang ke Palestina. Lihat sabda Rasulullah SAW, terpenggalnya orang-orang Yahudi karena kedoliman mereka. Mereka hadir di sini. Ya Allah, mereka yang akan mengusir Yahudi hadir di sini. Ya Allah, mereka yang ada datang ke Palestina hadir di sini. Ya Allah, mereka yang mengibarkan bendera merah putih di Palestina hadir di sini. Ya Allah, mereka, tulang surgi mereka, keturunan mereka siap untuk roh dan darahnya untuk Masjidil Aqsa. Siap berangkat ke Palestina? Siap membebaskan Palestina? Siap mengibarkan bendera merah putih di Palestina? Siap. Takbir. Maka dari sini, hari ini adalah hari tekad. Mulai hari ini sudah jatuh Bismillahirrahmanirrahim pada hari Ahad, tanggal 26 bulan Mei 2024. Saksikan dunia bahwa 2030 kami bergerak. Siap? Siap. 2030 Indonesia 10 besar. Siap? Siap. 2030 Indonesia akan menjadi negara adidaya. Siap? Siap. 2045 Indonesia militer terkuat. Siap? Siap. Kita hadir berada di sana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, bersihkan seluruh jasad kami. Bersihkan setiap dosa-dosa kami. Ya Allah, pada siang hari ini ya Allah, berikan kami kekuatan ilmu, kekuatan harta. Ya Allah, ya arhamar rahimin, pada siang hari ini berikan semua yang hadir di sini ya Allah kekuatan Al-Quran. Jadikan mereka semua ahli Quran ya Allah. Kokohkan batinnya ya Allah, tajamkan pikirannya ya Allah, jadikan tangannya perkasa ya Allah, kakinya melangkah ke seluruh dunia ya Allah. Hadirkan di sini kekuatan Talut ya Allah, hadirkan di sini kekuatan Sulaiman ya Allah, hadirkan di sini kekuatan Daud ya Allah, hadirkan di sini kekuatan Zulkarnain ya Allah, hadirkan di sini kekuatan tentara-tentara Ashabul Yamin ya Allah, hadirkan di sini kekuatan spirit Badar ya Allah, hadirkan di sini kekuatan ya mereka para ahlul mujahidin di Syam ya Allah, hadirkan di sini kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi, hadirkan di sini kekuatan Muhammad Al-Fatih, hadirkan di sini kekuatan Sudirman, hadirkan di sini kekuatan Pangeran Diponegoro, hadirkan di sini kekuatan Raden Mas Said,